Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita ini sebagai warga negara Indonesia, ini kita patut berbangga. Jadi Indonesia ini sering disebut-sebut ketika ada perdebatan tentang agama yang bertaraf internasional, itu sering disebut dalam dua hal. Yang pertama adalah ketika orang-orang lawan debat itu mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, maksudnya dengan kekerasan. Maka mereka langsung menyebut ke Indonesia. Coba sekarang buktikan, tentara Islam mana yang pernah datang ke Indonesia untuk menaklukkan Indonesia, sehingga mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim dan terbesar di dunia. Maka ini menjadi pukulan telak. Kemudian yang kedua, masalah toleransi. Ketika lawan debat mengatakan bahwa Muslim atau Islam itu adalah agama yang intoleran atau sama sekali tidak toleransi, mereka juga akan menyebut Indonesia. Masya Allah. Jadi Indonesia ini sekarang menjadi percontohan dunia tentang toleransi keberagamaan. Bahkan kemarin baru diresmikan, apa Pak? Berita-berita terowongan. Terowongan apa? Terowongan silaturahim antara Istiqlal dan Katedral. Mungkin menyusul nanti Masjid Al-Akbar itu Pak. Sebelahnya juga gereja itu. Buat terowongan gitu. Nah, luar biasanya adalah dulu ada seorang Chinese namanya Stephen, ya. Itu dia seorang kardinal. Kardinal itu pelayan gereja yang melayani kalau ada orang kebaktian, ya. Termasuk kalau ada pembaptisan. Itu dulu ketika dia masih pelayanan di gereja, ini sering ke masjid, sering ke Istiqlal, ya. Kemudian lihat orang wudhu, tiba-tiba dia ingin ikut wudhu dan seterusnya. Padahal di sini masih terkalung salib, yang akhirnya orang ini menjadi mu'alaf. Ingat Pak, Coach Stephen namanya. Orangnya sudah meninggal, yang ketika COVID kemarin itu menjual seluruh asetnya laku sekitar 19 miliar, kemudian disumbangkan seluruhnya untuk keperluan penanganan COVID. Masya Allah. Coach Stephen namanya. Kemudian dia ngontrak Pak. Ngontrak ya. Dan sekarang Masya Allah sudah meninggal. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dengan statement itu bahwa Islam itu mereka mengatakan disebarkan dengan kekerasan itu tidak benar. Ya karena memang kenapa dulu Persia dan Romawi itu diperangi? Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika ada orang-orang murtad ini kemudian dibantu oleh kedua negara ini, sehingga kemudian mereka diperangi. Kira-kira begitu ya. Bukan
inisiatif atau dimulai dari pasukan muslimin dulu, bukan. Tetapi mereka yang mulai. Dan di zaman itu antar negara ini belum ada aturan, Pak. Kalau mau berdagang maka dia harus mengikuti itu, ada pajak ini dan seterusnya. Kalau sekarang kan ada paspor, ada visa, itu sudah aman. Sehingga penaklukan itu perlu. Kalau sudah takluk maka perjalanan menjadi aman, karena sudah dikuasai. Baik, kita lanjutkan kisah tentang perang Qadisiyah, yaitu penaklukan Persia. Panglima perintis penaklukan Irak, yang merupakan pintu masuk untuk menaklukkan Persia, yaitu Al-Musanna bin Harithah, ini telah wafat yang kemarin kita bahas. Dan sebelum wafat, beliau memberikan wasiat kepada adiknya, yaitu Al-Mu'anna bin Harithah, untuk disampaikan kepada panglima yang baru, yaitu Sa'ad kalau ini bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, setelah wasiat itu disampaikan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa untuk Al-Musanna bin Harithah. Allahumma arham Al-Musanna bin Harithah. Semoga Allah merahmati Al-Musanna bin Harithah. Lalu ia memberikan perintah kepada Al-Mu'anna untuk kembali ke pasukannya dan segera menuju ke tempat yang namanya Qadisiyah untuk menunggu pasukan yang akan datang. Sekaligus melamar istri daripada Al-Musanna bin Harithah yang namanya Salma kemarin, ya. Jadi setelah itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkirim surat untuk mendapatkan petunjuk lanjutan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, setelah menunggu beberapa lama, surat balasan itu datang yang isinya sangat rinci, Pak. Karena rinci berarti panjang atau pendek? Panjang. Salah satu referensi yang saya baca itu 3 halaman. Jadi si suratnya 3 halaman. Kalau disampaikan semua 30 menit sendiri, lebih mungkin. Jadi saya sampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama, poin pertama, ketaatan kepada Allah merupakan senjata yang paling ampuh dan maksiat adalah musuh yang paling utama sebelum kalian memerangi musuh kalian, yaitu Persia. Jadi senjata yang paling utama itu bukan tombak, bukan pedang, bukan panah, tetapi ketaatan kepada Allah. Sementara musuh yang paling utama adalah maksiat kepada Allah. Menurut Sayyidina Umar tidak masuk akal orang yang berjihad ke jalan Allah kemudian dia melakukan maksiat. Tidak masuk akal. Sebab pasukan muslimin itu bisa menang atau dimenangkan oleh Allah karena ketakwaannya, bukan jumlahnya, bukan dari segi persenjataannya, tetapi karena ketakwaannya. Andaikan pasukan muslimin itu bermaksiat, maka tentunya akan dikalahkan oleh pasukan musuh, sebab pasukan musuh jumlahnya lebih besar. Maka perang Uhud itu menjadi pembelajaran bagi pasukan muslimin. Ketika jadi kekalahan perang Uhud itu karena 2. Yang pertama, karena tidak mengikuti perintah Nabi. Pesannya adalah pemanah-pemanah yang berada di atas bukit jangan meninggalkan tempat apapun kondisinya. Itu yang pertama kesalahannya. Yang kedua, mereka menginginkan harta dunia. Ketika pasukan musuh lari, kemudian pasukan yang di bawah mengambil benda-benda yang ditinggal, barang-barang yang ditinggal. Nah, pasukan pemanah ini merasa saya juga pingin dong yang begitu.
Akhirnya mereka turun. Begitu turun, Khalid bin Walid yang memang dari mulai awal perang sudah mengintai, pokoknya kalau mereka itu lena, maka kita akan memutar dari balik bukit dan akan menyerang pasukan muslimin dari belakang. Itu yang terjadi. Jadi kekalahan pasukan muslimin di Uhud itu karena kesalahan dari pasukan muslimin sendiri. Kemudian poin kedua, tidak boleh membebani pasukan dengan perjalanan yang melelahkan. Jadi harus ada waktu istirahat yang cukup ketika berhenti di suatu daerah untuk mengembalikan kekuatannya. Dan untuk mencegah bahaya, yaitu diserang tiba-tiba, maka ketika beristirahat mencari tempat yang jauh dari permukiman penduduk setempat. Kalau dekat nanti berbahaya. Kemudian poin ketiga, selalu memata-matai pergerakan musuh untuk mendapatkan informasi-informasi yang cukup tentang musuh. Jadi yang namanya intelijen itu dari dulu sudah ada, Pak. Kalau dalam bahasa Jawanya apa? Telik sandi. Telik sandi. Kemudian yang keempat, meminta bantuan kepada orang-orang murtad yang sudah bertaubat. Dengan catatan tidak dijadikan pemimpin yang kira-kira anggotanya 100 orang. Kalau 10 orang bolehlah yang memimpin orang yang pernah murtad. 20 orang masih boleh. Tetapi ketika jumlahnya sudah di atas 100, maka tidak boleh dipimpin oleh orang yang dulu pernah murtad. Ini Sayyidina Umar. Okay? Kalau Sayyidina Abu Bakar dulu tidak mau sama sekali. Tidak mau sama sekali dan tidak pernah mengajak orang murtad walaupun sudah bertobat. Jadi ini namanya ijtihad, Pak. Boleh beda. Okay? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau kondisinya saat itu memang sedang butuh-butuhnya pasukan. Kemudian yang kelima, mengingatkan kembali bahwa pasukan muslimin akan menuju ke tempatnya musuh yang di sana negaranya sangat kaya. Jumlah pasukannya juga sangat besar. Peralatannya canggih, lengkap, bersenjata lengkap. Kemampuannya juga luar biasa. Bahkan mereka memiliki satuan pasukan yang terdiri dari darat dan laut. Waktu itu belum ada pasukan muslimin yang mempunyai kemampuan bertempur di laut, belum ada. Tetapi pasukan Persia sudah lengkap. Masya Allah. Kemudian menyeranglah terlebih dahulu, sehingga mereka merasa takut kepada kalian. Ini jumlahnya sedikit kok tiba-tiba menyerang. Apa yang diandalkan? Nah, ini akan menimbulkan ketakutan tersendiri. Jika Allah belum menakdirkan kemenangan, maka gurun Sahara yang berada di belakang kalian akan menjadi benteng tersendiri. Maksudnya begini, kalau andaikan kalah, maka kalian mundurlah ke gurun Sahara. Sebab kalian lebih menguasai medan. Karena kalian hidup di gurun daripada mereka. Dan kalian akan menjadi orang pemberani di antara mereka. Masya Allah, ini poin ini seperti yang disampaikan oleh Al-Musanna bin Harisah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu berperanglah di perbatasan Arab dan Persia. Kalau seandainya kalian kalah, maka kalian segera mundur dan mereka atau pasukan muslimin akan lebih tahu dari daerahnya ketika melarikan diri. Nah, Sayyidina Umar ini memberikan instruksi sangat rinci. Padahal beliau belum pernah menginjakkan kakinya di Irak. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Kemudian poin yang keenam, berdoalah kepada Allah agar kalian diberi kesehatan dan perbanyak kalimat atau ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, di mana pasukan kalian telah sampai,
dan siapa yang akan menjadi lawan kalian atau panglima yang akan melawan kalian, kirimkan kepada saya. Sesungguhnya sebagian yang akan aku tulis terhalang oleh sedikitnya pengetahuanku. Jadi ingin lebih merinci lagi, Pak. Tetapi Sayyidina Umar tidak tahu medan. Maka cukup sementara surat yang itu yang dikirim itu. Jelaskan tempat perkemahan kalian dan tempat musuh, sehingga seolah-olah saya bisa melihat dengan jelas kondisi kalian dan kondisi musuh. Kemudian kalimat terakhir, takutlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Setelah itu bertawakallah. Masya Allah. Jadi menyekutukan Allah dengan sesuatu itu bisa jadi tidak menyembah, tetapi tergantung. Misalnya kemarin sebelumnya dipimpin oleh panglima namanya Khalid bin Walid. Kemudian pasukan muslimin mengatakan, kalau bukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka kami tidak akan menang. Nah, itu berarti bergantung selain kepada Allah. Atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari, panjenengan sudah punya harta atau uang 100 miliar misalnya. Terus jenengan merasa nyaman, aman nih, sampai mati pun saya tidak akan kekurangan. Terus kemudian lupa bahwa itu urusan Allah, tidak bergantung kepada Allah, tapi merasa nyaman atau bergantung kepada uang. Nah ini Allah akan cemburu, Pak. Atau bergantung kepada anak, yang sering saya sampaikan gitu. Anaknya sudah sukses, gitu. Kemudian mengatakan, besok nanti kalau saya sudah tua, maka anak itulah yang saya akan ikuti. Nah ini juga Allah cemburu. Padahal kebutuhan kita ini yang mencukupi adalah Allah. Itu bentuk-bentuk daripada menyekutukan Allah, walaupun kadarnya tidak seperti menyekutukan Allah di zaman-zaman dulu ya. Tetapi itu tetap sama ya. Bergantung kepada selain Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah mendapatkan arahan dari Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian bergerak menuju ke wilayah Qadisiyah, yang seakan-akan pasukan ini selalu dibersamai oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Karena surat menyurat ini terus, ya. Tiap hari nulis surat, Pak. Ada yang jalan, wah riwa-riwi lah orang itu. Sehingga perjalanan mereka seakan-akan dibersamai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pun demikian. Ketika matahari sudah mulai kelihatan, beliau ini langsung menuju ke pinggiran kota Madinah yang biasanya dilalui oleh orang yang baru pulang dari Persia. Untuk menunggu surat. Jadi sulit tidur, susah makan. Memikirkan pasukan yang berada di Persia. Masya Allah. Inilah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah sekarang kita tinggalkan dulu pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang kita ikuti bagaimana persiapan Persia dalam rangka menghadapi pasukan muslimin. Nampaknya kemenangan-kemenangan yang terjadi 2 tahun sebelumnya, yaitu kemenangan daripada pasukan perintis yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Al-Musanna bin Harithah, ini menjadi pembelajaran berharga bagi pasukan Persia. Rajanya yang kemarin saya ceritakan masih muda, baru menjadi raja karena sebelumnya disembunyikan. Namanya siapa kemarin, Bu? Yazdajrid namanya. Yazdajrid. Ini sangat yakin bahwa setelah kedatangan Islam, bangsa Arab ini bukanlah bangsa yang seperti dulu. Dulu mereka terkenal dengan penggembala kambing. Dan setelah kedatangan Islam, mereka kemudian akan lebih dikenal dengan penggembala bangsa-bangsa. Masya Allah. Jadi dulu Arab itu tidak ada yang ngereken.
Karena tanahnya tandus, paling apa kemampuannya nggak ada yang ngereken. Tetapi setelah kedatangan Islam, mereka menjadi pusat perhatian. Ternyata mereka mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang dianggap superpower. Sehingga mereka kemudian dikatakan oleh Yazdajrid ini pengembala bangsa-bangsa. Nah, sekarang ini pasukan muslimin sedang datang ke negerinya untuk mengguncang kekuasaannya. Maka kemudian Yazdajrid menunjuk seorang panglima utama yang sudah berpengalaman di medan perang. Dia adalah Rustum, Mbak, namanya. Kayak wong Jawa nggih. Kalau di Jawa namanya Rustam nggih. Ini namanya Rustum nggih. Kalau sini Rustam. Dengan kekuatan 300.000 pasukan. Masya Allah. 300.000 pasukan. Tetapi Rustum ini Pak, sebenarnya tidak begitu senang ditunjuk sebagai panglima. Sebab posisinya itu sebelumnya, dia ini tersingkir dari istana. Tiba-tiba ada perang, dia ditunjuk menjadi panglima. Kondisi bahaya dia dipakai. Kalau kondisi normal, dia tidak dipakai. Sehingga Rustum ini kemudian berangkat ke medan perang dengan terpaksa. Jadi bisa dibayangkan Pak, kalau panglimanya saja terpaksa, maka ya bagaimana nanti bisa memberikan instruksi yang jelas, instruksi yang bisa sampai ke bawah. Jadi Rustum ini berangkat ke medan perang dengan terpaksa. Nah, Rustum ini membawa pasukan sebesar berapa tadi? 300.000 pasukan bergerak dari ibu kota Persia yaitu Madain menuju ke tempat berkumpulnya pasukan muslimin yaitu Qadisiyah. Nah, sesampainya di wilayah yang namanya Sabat, ia baru menata pasukannya. Yaitu ada yang namanya Al-Jalinus sebagai komando di bagian depan. Kemudian ada Hurmuzan sebagai panglima yang berada di sayap kanan. Ada yang namanya Mihran bin Bahman. Dia ditugasi komando pasukan di bagian sayap kiri. Dan yang terakhir dia ditugasi untuk menjadi komando pasukan pejalan kaki yaitu Birzan namanya. Kalau saya dihafal nih. Kalau nggih mboten hafal. Cuma mau menyampaikan ya tak tulis ngoten nggih. Baru ditata pasukannya. Jadi belum ditata waktu mulai jalan itu belum ditata. Mulai dari Madain itu belum ditata. Baru di perjalanan setelah itu kemudian ditata. Nah, pasukan ini berjalan sangat lambat, Pak. Padahal Yazdajrid ini memerintahkan supaya pasukan ini bisa berjalan cepat supaya bisa mendahului pasukan muslimin di medan pertempuran. Sebab keuntungan besar bagi pasukan yang mendahului datang atau terlebih dahulu datang. Mereka kemudian bisa mengetahui medan, bisa membuat jebakan-jebakan dan mengatur strategi perang yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi alam. Nah, kalau datangnya telat ya sudah dikuasai musuh. Nah, kenapa Rustum ini berjalan sangat lambat? Sebab Rustum sebenarnya tidak ingin berhadapan dengan pasukan muslimin. Karena pengalaman-pengalaman 2 tahun yang lalu. Pasukan muslimin itu luar biasa. Pasukan berani mati. Lebih-lebih ketika pasukannya sedang beristirahat di daerah Kufah, ia bermimpi melihat pemimpin muslimin. Siapa? Pemimpin muslimin? Sayyidina Umar bin Khattab. Ini memasuki perkemahan pasukan Persia bersama dengan 1 malaikat. Kemudian malaikat itu memberikan tanda ke senjata-senjata mereka. Dikasih tanda. Setelah itu senjata itu dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini dalam mimpi, Pak. Nah, ini merupakan firasat yang tidak baik bagi Persia.
Sehingga dengan alasan inilah Rustum ini sebenarnya tidak mau berhadapan dengan pasukan muslimin. Sehingga jalannya diperpelan. Padahal jaraknya sekitar 185 km. Sini mana Pak? Lamongan? Kurang ya? Sini Rembang, Jawa Tengah. Ya, tempat saya kira-kira begitu. Itu ditempuh dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Padahal jaraknya tidak begitu jauh. Ditempuh dalam waktu 4 bulan. Kalau di rata-rata, ya, setiap harinya mereka hanya berjalan 1,5 kilometer, Pak. 1,5 kilometer. 1 hari. Jalan 1,5 kilometer, leren. Jalan lagi leren. Apa tujuannya? Ya. Tujuannya adalah supaya mereka ini tidak sampai lama, kemudian pasukan muslimin menunggu lama, mereka bosan dan kembali. Maksudnya. Ya. Jadi dalam ketakutan dan kecemasan itu, mereka berharap pasukan muslimin ini bosan. 4 bulan Pak nunggu Pak. Belum lagi masalah makanan, logistik. Dari mana mereka mengambil? Wong dia pendatang. Ini maksudnya, ya. Maksudnya Rustum. Sehingga mereka jalan pelan-pelan. Supaya pasukan muslimin bosan, kalau bisa pulang, nggak jadi perang. Nah, para jamaah sekalian, pasukan muslimin ini kalau dalam masalah kesabaran sudah tidak ada bandingannya, Pak. Mereka sudah terlatih sabar sejak berperang bersama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi walaupun lama mereka tetap menunggu sampai 4 bulan itu. Nah, kemudian ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya pun sudah sampai di Qadisiyah. Kemudian mereka melihat kedatangan pasukan sejumlah 300.000 orang. Ini kemudian lagi-lagi menulis surat kepada Sayyidina Umar untuk mendapatkan petunjuk atau arahan lanjutannya. Lalu bagaimana atau isinya surat yang akan dikirimkan oleh Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini di detik-detik dua pasukan ini sudah siap, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.